Sejak ditinggal Mbok Rondo, Jokotaro menjadi kehilangan semangatnya. Setiap hari, kerjanya hanya melamun dan bermalas-malasan di rumah. Ladang dan sawahnya pun sudah tidak terawat lagi. Jokotaro pun pergi tidur dan bermimpi memakan daging rusa yang sangat lezat. Suara ayam jantan berkokok membuyarkan mimpi Jokotaro. Jokotaro merasa lapar dan ingin memakan daging rusa. Ia pun segera menyiapkan busur beserta anak panahnya dan pergi ke dalam hutan untuk berburu rusa. Hari menjelang siang, tidak seekor rusa pun yang berhasil ditemukan oleh Jokotaro. Dia pun kelelahan dan beristirahat di dekat pohon. Karena lelah dan lapar, akhirnya ia tertidur dengan pulas. Ketika Jokotaro tertidur dengan pulas, 7 bidadari turun dari kayangan ke sebuah telaga yang tidak jauh dari tempat Jokotaro tertidur. Ternyata 7 bidadari itu turun dari kayangan untuk mandi di telaga tersebut. Sementara itu, Jokotaro terbangun dari tidurnya dan merasa kehausan. Ternyata suara tersebut berasal dari suara 7 gadis yang sedang mandi di sungai. Jokotaro tidak tahu jika para gadis itu adalah bidadari kayangan. Ia pun mulai berpikir dan mencari cara agar salah satu gadis itu bisa menjadi istrinya. Jokotaro mengambil salah satu selendang milik bidadari itu. Ia pun segera membawa selendang itu dan pergi kembali ke rumahnya. Sore itu, ketika matahari sudah mulai tenggelam, para bidadari berniat untuk kembali ke kayangan.
Namun, tiba-tiba Bagaimana Wulan? Saudaraku bilang, tadi yang mengatakannya dan sebagai bersama dengan kalian. Tanpa selendang, bagaimana aku bisa terbang kembali ke kayangan? Aduh, bagaimana ini? Matahari sudah terbenam. Kita harus segera kembali ke kayangan. Maafkan kami Nawangwulan, kami harus kembali ke kayangan. Teman-teman, jangan tinggalkan aku. Selamat tinggal Nawangwulan. Jaga dirimu baik-baik. para bidadari bergegas meninggalkan Nawangwulan seorang diri. Karena bingung, Nawangwulan pun menyusuri jalan setapak hingga ia tiba di rumah Joko Tarub. Nama sore jadi cantik. Kau nampak bunga, ada yang bisa berlalu. Oh, wahai pemuda, namaku Nawangwulan. Aku sebenarnya bidadari dari kayangan. Tapi selendangku hilang, sehingga aku tidak bisa kembali ke kayangan. Apa sih dari sini terjadi? Balik kayak. Emang aku coba taruh. Semua masih nanggulan. Pada kau pemuda sedangmu, jelas bisa. Baiklah Joko, terima kasih. Kau sangat baik hati. Nawangwulan pun akhirnya tinggal bersama Joko Tarub dan menjadi istrinya. Mereka dikaruniai anak yang sangat cantik dan diberi nama Nawangsi. Suatu hari, ketika Nawangwulan sedang memasak, Joko Tarub yang selama ini heran karena lubung padinya selalu penuh, mengabaikan pesanan istrinya agar tidak membuka tutup kebus itu. Joko Tarub perlahan-lahan membuka tutup kebus dan terkejut saat melihat isinya. Apa? Jadi selama ini istriku hanya masak seperti beras. Malah saja persembahanku tidak berkurang. Tapi bagaimana mungkin seperti beras bisa menghasilkan nasi yang sangat banyak? Sementara itu, Nawangwulan sudah kembali dari sholat. Dia pun segera menuju dapur, namun Joko Tarub sudah tidak ada. Nawangwulan akhirnya membuka tutup kukus tersebut. Kalau Joko Tarub sudah melanggar perintahku. Mulai sekarang, aku tidak bisa memasak sebagai nasi hanya dengan sebutir beras. Setelah kejadian itu, Nawangwulan memasak nasi seperti perempuan pada umumnya. Dia sudah tidak bisa lagi memasak sebutir beras menjadi sebelum nasi. Akibatnya,
persediaan beras di Lumbung Padi Jogotaro semakin menipis. Suatu hari, Nawang Wulan mengambil sisa-sisa beras di lumbung padi yang sudah menipis. Namun, tiba-tiba Kang Mas, kamu Jogotaro, gimana kamu? Lihat ini. Jadi selama ini kami yang telah menyembunyikan selendangku. Tunggu sebentar, Wulan. Aku sampaikan semua ini. Aku tidak butuh penjelasan. Cukup sampai di sini bukan kita. Aku tidak bisa hidup bersama laki yang telah Tidak, Wulan. Aku nggak bersalah. Tapi, kalau jangan bicaranya. Kasihan kalau masih emas bayi. Tidak ada kata maaf lagi untukku. Buatkan danau di dalam rumah dan letakkan manusia di setiap malam. Aku akan menyusunya. Dan ingat, jangan sesekali kamu menginginku. Nawang Wulan segera terbang kembali ke kayangan dengan selendangnya. Seperti janjinya, setiap malam Nawang Wulan turun untuk menyusui Nawangsi. Terima